Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Maya Nabila Nursyid, BP 19110024. Baiklah, ini video kedua untuk tugas pengganti UAS dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Praktikum. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal yang saya angkat mengenai database, yaitu contoh dari neraca saldo PT Abadi Jaya. Ini adalah contoh soal dari perusahaan dagang yang akan kita jadikan bahan untuk membuat pembahasan database aplikasi akuntansi. Adapun soalnya sebagai berikut, PT Abadi Jaya neraca saldo untuk periode 31 Desember 2019. Di sini terdapat nomor akun, nama akun, debit dan kreditnya, dan soalnya dapat kita lihat sebagai berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem perancangan database, yaitu dalam bentuk, saya kerjakan dalam bentuk Microsoft Access. Saya ambil Microsoft Access tahun 2007. Sama sebelumnya yang telah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu penjelasan mengenai perusahaan jasa, database perusahaan jasa. Perusahaan dagang juga demikian, dan saya akan menjelaskan mengenai database dalam perusahaan dagang. Dalam perusahaan dagang tentunya kita juga perlu memperhatikan ada sama dengan penjelasan saya, yaitu ada 3 tabel yang perlu kita perhatikan. Ada 3 tabel pertama yang perlu kita perhatikan, yaitu tabel perkiraan, tabel bukti transaksi, tabel jurnal, dan juga di sini karena ini adalah perusahaan dagang, maka diperlukannya tabel master supplier, master file supplier, dan adanya tabel transaksi hutang, dan juga ada tabel transaksi piutang, dan pastinya juga ada master file pelanggan. Maka di dalam perusahaan dagang ini ada sekitar 7 tabel yang perlu kita perhatikan. Baiklah, yaitu 7 tabel tersebut, yaitu adanya tabel perkiraan, bukti transaksi, tabel jurnal, master file supplier, transaksi utang, transaksi piutang, dan tabel master file pelanggan. Dan adapun penjelasan dari ketujuh tabel tersebut yaitu sebagai berikut. Kita bisa lihat di desain view-nya, yaitu adanya nomor perkiraan, data tipenya yaitu teks, dan nomor angka yang bisa dimasukkan berjumlah 5, required-nya yes, indeksnya yes, no, duplikat, lookup-nya yaitu untuk membantu kita mempermudah dalam membuat database ini, yaitu combo box, yaitu, dan kita perlu mengarahkan ke tabel perkiraan. Selanjutnya adanya nama perkiraan, ada teks, data tipsnya, filenya 30, required-nya yes, indeksnya no, dan lookup-nya tidak ada dibuat. Selanjutnya jangan lupa kita save dan beri nama pada tabel, yaitu tabel perkiraan. Selanjutnya setelah kita save dan beri nama, kita klik ini save, setelah itu kita lihat di dataset view, maka akan muncul tabel kita setelah kita save. Selanjutnya adanya tabel bukti transaksi. Pada tabel ini adanya nomor bukti, tanggal, dan keterangan. Dan pada tabel ini juga kita bisa lihat apa saja yang perlu diperhatikan. Adanya nomor bukti, data tipenya auto number, dan file size-nya long integer, dan indeksnya yes, no, duplikat, dan lookup-nya tidak perlu dibuat. Selanjutnya tanggalnya yaitu date or time, tanggalnya medium date, dan jangan lupa rumusnya date dalam kurung date kurung buka kurung dan tutup kurung. Required-nya yes, indeksnya new, lookup-nya tidak perlu dibuat. Selanjutnya adanya data tipenya date or time, keterangannya 30, data tipenya teks, ukurannya 30, required-nya no, dan indeksnya adalah no, dan itu mohon diperhatikan, dan lookup-nya tidak ada. Setelah itu kita save dan beri nama bukti transaksi. Setelah itu barulah kita lihat di dataset view-nya. Selanjutnya kita perlu perhatikan yaitu tabel jurnal. Di tabel jurnal ini ada nomor bukti,
debit or credit, nomor perkiraan jumlah. Pada tabel jurnal ini kita juga bisa lihat di desain view-nya, itu terdapat nomor bukti, data tipenya auto number, dan file-nya yaitu long integer, indeksnya no, lookup-nya itu tidak ada. Selanjutnya ada data debit or credit, itu bentuk data CP-nya itu text, dan season-nya itu 1, required-nya yes, indeksnya yes, duplikat oke. Selanjutnya lookup-nya yaitu combo box untuk mempermudah kita dalam menyusun database, dan kita mengarahkan ke tabel bantu tentunya karena berkaitan dengan debit and credit-nya. Selanjutnya kita juga perlu memperhatikan bagian yang required and index tadi. Selanjutnya ada nomor perkiraan, data CP-nya itu text, file season-nya itu 5, required-nya yes, indeksnya no, dan lookup-nya itu kita mengarahkan ke combo box ke bagian perkiraan. Selanjutnya ada jumlahnya seperti biasa ini adalah currency dalam rupiah, maka bentuknya currency, auto yes, no, dan required-nya yes, dan indeksnya no, lookup-nya tidak ada. Selanjutnya jangan lupa kita save. Jika belum beri nama yaitu tabel jurnal, baru kita ke datasheet view. Sebagai berikut ada nomor bukti dan yang telah diterangkan tadi. Selanjutnya perlu kita perhatikan juga adanya master file supplier. Nah, pada bagian ini adanya nomor supplier, nama supplier, alamat, kota, kode pos, telepon, atau nomor HP. Selanjutnya kita desain view kan, adanya data tipenya teks, nama suppliernya teks, alamat teks, kota teks, semuanya bentuk teks. Teman dan nomor supplier kita perlukan filenya 5, required-nya yes, indeksnya yes, no duplikat, lookup-nya combo box, tabelnya master file supplier. Terus adanya nama supplier dan jumlahnya 30, required-nya no, indeksnya no, lookup-nya tidak perlu dibuat. Terus ada alamatnya 30, required-nya no, indeksnya juga no. Ini seperti biasa saja, nih 25, no, required-nya no, indeksnya no, jumlahnya 25. Ada kode pos 5, yes, nah ada no. Berarti di sini lookup-nya tidak perlu kita buat, begitupun dengan nomor telepon. Selanjutnya di sini juga ada, sini kita bisa juga datasheet view, maka akan seperti ini. Selanjutnya kita juga bisa melihat di transaksi utang, transaksi ada nama supplier, nama transaksi, tanggal, debit or credit, jumlah. Kita lihat di desain view-nya. Nama supplier nih 5, required-nya no, indeksnya no, lookup-nya combo box, gitu mengarah ke master file supplier tadi. Saya itu jangan lupa kita save dan simpan. Sama dengan pelayan ini jangan lupa save dan simpan tadi. Transaksi utang juga di note transaksi ini ada filenya dalam bentuk long integer, indeksnya no, lookupnya tidak ada, data tipenya auto number, tanggalnya date or time, medium date, jangan lupa rumusnya date buka kurung tutup kurung, required-nya yes, indeksnya no, lookupnya tidak ada, dan date or time, debit and credit dalam bentuk teks. Ini filenya 1, dan ada rumusnya kutip D or kutip K. Maksudnya di sini bisa menggunakan debit ataupun kredit. Dan validasi teksnya yaitu data yang benar hanya D atau K. Creditnya no, indeksnya no, dan ini perlu diperhatikan. Jika salah maka akan berpengaruh kepada rumus lainnya. Selanjutnya jangan lupa kita save dan simpan. Dan kita bikin namanya. Selanjutnya adanya transaksi hutang, di sini ada nomor pelanggan, no transaksi, tanggal, debit and credit, jumlah. Di sini kita desain view kan, di sini ada nomor pelanggan 5, required-nya no, indeksnya no, lookup-nya di combo box ada master file pelanggan sebagai berikut. Terus adanya no transaksi, transaksi auto number yang tadi itu teks, dan ini ada auto number, tanggal. Ada long integer, indeksnya no. Selanjutnya ada tanggal, date or time, medium date,
dan rumusnya buka kurung tutup kurung. Yes, requirednya yes, indeksnya no, lookupnya tidak ada. Kita lanjut ke debit and creditnya, itu teks, itu filenya satu, sama seperti yang di transaksi utang tadi, yang filenya cuman kutip D or kutip K, data yang benar D or K atau K gitu. Requirednya yes, indeksnya no, dan lookupnya itu tidak perlu dibuat. Selanjutnya ada jumlahnya dalam bentuk currency, dan ini tentu bentuknya adalah currency. Nih, seperti berikut, requirednya no dan indeksnya juga no. Sini. Oke, setelah itu jangan lupa kita save dan bikin namanya nanti juga. Dan ini bisa kita data sheet view kan seperti ini. Selanjutnya di sini ada transaksi transaksi baru karena tertambahkan tadi sama kita pas bagian menginputkan. Tapi tidak apa-apa, kita lanjut ke sini. Itu di sini ada nama pelanggan, alamat, kota, kode pos, telepon, dan lain-lain. Kita bisa lihat di design view kan. Ada nama telepon 5, banyaknya 5, terus ada requirednya no, indeksnya yes, no duplikat. Di sini combo boxnya master file pelanggan itu untuk mempermudah. Ada nama pelanggan itu 30, yes, dan bisa dilihat sebagai berikut teks. Ini seperti biasa saja, dan ini juga terdiri dari 30. Di sini requirednya no, indeksnya no, jumlahnya teks, dan begitu pun kota, kode pos, dan nomor telepon. Dan data tipenya sama, yaitu teks. Oke, setelah kita memperhatikan tabel, jadi perbedaan tabel ya, perusahaan dagang dan jasa terletak pada master file supplier dan master file pelanggan tadi. Selanjutnya, jika kita ingin membuat transaksi di perusahaan dagang, kita perlu memperhatikan tabel. Setelah kita membuat tabel, kita juga perlu memperhatikan from yang kita buat tadi. Langkah pembuatan from-nya hampir-hampir sama dengan perusahaan jasa. Yaitu kalau di from perusahaan dagang yang perlu kita perhatikan yaitu kita klik tabel yang mau kita bikin from, terus kita create, lalu kita klik from, maka akan jadi formnya. Jadi kita bisa milih from mana yang mau kita gunakan, misalnya ini ataupun yang lain. Setelah itu jangan lupa kita save atau ganti namanya seperti ini. Kita save. Selanjutnya dan kalau seandainya yang jadi seperti ini, selanjutnya setelah kita bikin from kita juga perlu memperhatikan from journal sebagai berikut. Ini from input data jurnal. Dalam pembuatan form data jurnal yaitu kita klik create, setelah itu kita klik more from, terus kita klik from wizard, maka muncul seperti ini, dan kita cari tabel-tabel atau query yang kita butuhkan untuk membuat input jurnal. Setelah itu kita ikuti langkah-langkahnya. Setelah itu jika selesai kita klik finish dan bisa kita buat, maka akan jadi input data jurnalnya sebagai berikut. Ini adalah input data jurnal transaksi. Sama ini dapat data perkiraan, dan ini data jurnal transaksi. Setelah itu, hal yang perlu kita perhatikan lagi yaitu dalam membuat from dari transaksi piutang dan from dari transaksi utang. Dan sebelumnya, sebelum kita bikin from, kita juga perlu membuat relationship-nya. Jadi karena ada tambahan, tadi dari jika ingin kita simpan, tapi karena kita udah ada datanya, jadi kita perlu kita simpan. Dan sebelumnya kita seharusnya bikin relationship-nya dulu. Berarti setelah kita bikin tabel-tabel tadi, kita harus membuat relationship-nya dari dari jurnal tabel tadi. Karena kita ada tambahan yaitu master file pelanggan, yaitu kita klik tabel tools. Setelah itu kita klik relationship. Nah, maka seperti ini.
Maka adanya tambahan dari master file pelanggan, transaksi piutang, transaksi hutang, master file supplier. Jadi hal yang perlu kita perhatikan yaitu pertama kita bikin tabelnya, tabel yang diperlukan untuk di perusahaan dagang ini. Setelah kita buat tabelnya, kita membuat relationship-nya. Relationship-nya itu terdiri dari jurnal, bukti transaksi, perkiraan, tabel bantu, master file pelanggan, transaksi piutang, transaksi hutang, master file supplier. Hal ini perlu kita perhatikan dan jangan sampai salah dalam mengaitkan nanti transaksinya. Dan relationship-nya yang perlu kita perhatikan yaitu tipenya one to many. One to many. Maka yang dikaitkan yaitu debit dengan kredit, debit or credit dengan debit or credit, nomor supplier dengan nomor supplier, nama supplier dengan nama supplier, dan sebagainya sebagai berikut. Setelah kita bikin relationship-nya, barulah bisa kita membuat from-nya. Dan from-nya sebagai yang saya jelaskan sebelumnya, setelah kita bikin from dari data tadi, maka kita juga bisa membuat from dari input master file pelanggan dan from dari transaksi ini. Ini formnya kita bisa bikin yang ini from-nya dari from-nya itu from input ini, from input master file supplier. Cara pembuatan from input ini sama dengan sebelumnya, yaitu kita klik tabel yang berkaitan, yaitu misalnya tabel master file pelanggan, kita klik create. Setelah itu kita klik more from, kita klik from wizard dan kita klik bagian mana yang kita perlukan. Setelah itu kita ikuti langkah-langkahnya. Setelah itu akan muncul finish seperti ini dan kita pilih warnanya sesuai keinginan. Dan begitupun dengan from input master file supplier. Selanjutnya setelah kita membuat from-nya, hal yang perlu kita perhatikan lagi yaitu dalam pembuatan query-nya. Berarti dalam sejauh ini kita ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu pembuatan tabel yang dibutuhkan. Setelah itu pembuatan relationship, barulah kita membuat from. Setelah membuat from, barulah kita membuat query yang dibutuhkan. Seperti berikut, adanya query biaya, query buku besar, query jurnal umum, query modal, query neraca saldo, query pendapatan, query prive, query aktiva, query pasiva. Setelah itu, adanya query laba rugi, query modal las, adanya query tambahan modal, query saldo hutang, query saldo piutang, dan lainnya. Dalam pembuatan query ini, langkah-langkahnya yaitu jika kita ingin membuat satu query, kita cuma perlu membuat klik query design. Setelah itu kita bisa klik semuanya yang ingin kita misalnya mau kita bikin query-nya, kita add, atau beberapa hal yang perlu kita bikin query-nya juga bisa. Dan jika misalnya ada query yang tidak kita butuhkan, kita juga bisa membuangnya seperti remove table. Maka query-nya akan hilang, kita remove table seperti ini. Jika ini tidak terhubung, maka tidak ada sangkut pautnya antara ini dengan query ini. Berarti ini bisa kita remove. Maka jika ingin menambahkannya, kita tinggal klik bagian mana yang kita mau atau kita butuhkan untuk pembuatan query-nya. Kita bisa klik saja seperti ini. Terus kita juga bisa klik bagian ini. Dan jika seandainya kita membutuhkan query lainnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal klik aja dan menyesuaikan dengan bagian yang kita perlukan. Itu untuk jurnal seperti ini. Jika ingin membuat satu perhitungannya juga bisa. Kita hanya perlu diklik di jumlah.
Kita klik di jumlah, klik kanan, kita klik top total. Setelah itu bisa kita rubah, kita jadikan sum. Itu salah satu pembuatan query-nya. Nah, setelah itu ini sum. Berarti di sum ini kita udah bisa menjumlahkannya dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini adalah query pada pembuatan query. Cuman dalam perusahaan dagang ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan query. Jika ingin kita save, kita save. Jika tidak, kita save. Misalnya di query biaya, kita bisa lihat, kita SQL view kan. Ini untuk merubah rumusnya. Kita datasetkan lagi, misalnya di query biaya, kita bisa lihat di design view-nya seperti ini. Ada nama perkiraan, group by-nya. Ini ada jumlahannya. Bahwa begitupun dengan query lainnya. Misalnya kita klik query modal, kita juga bisa ngelihat di query berdasarkan design view-nya. Jadi jika kita ingin melihat bagaimana datangnya query-query tersebut, kita bisa melihatnya di design view. Jika kita ingin membuatnya, kita tinggal query design dan ikuti langkah-langkahnya seperti berikut. Baiklah, itu penjelasan mengenai query. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat query-nya, kita selesai membuat tabel, membuat setelah kita selesai membuat tabel, membuat relationship, membuat from, dan query, selanjutnya kita membuat laporannya atau report-nya. Di perusahaan dagang, ada beberapa laporan yang perlu kita perhatikan. Itu sebagai berikut. Sebentar, kita klik laporan yang perlu kita perhatikan di perusahaan dagang. Ya, di laporan itu ada laporan buku besar, laporan jurnal, laporan laba rugi, laporan neraca akhir, laporan neraca saldo, laporan perubahan modal, laporan hutang, dan laporan saldo piutang. Nah, dalam hal ini ada sekitar 8 laporan yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan dalam perusahaan dagang. Dan yang perlu kita perhatikan lagi yaitu kebalansan angkanya. Jika ada angka yang tidak balance, maka adanya kesalahan dalam penginputan data. Baik, sebagai berikut. Dalam laporan laba rugi ada saldo pendapatan dan saldo beban, dan laba ruginya itu tentunya pendapatan dikurang beban, maka dapat hasilnya. Dalam neraca akhir juga ada aktiva dan pasivanya. Nilai aktiva dan total pasivanya juga harus balance sama, yaitu sama-sama 43.800.000. Setelah itu kita lihat di neraca saldonya, selisihnya harus 0. Jika seandainya tidak 0, berarti ada kesalahan dalam penginputan data. Dan laporan perubahan modal, yaitu ada saldo modalnya yaitu 15 juta, laba ruginya 16 juta, saldo pendapatannya 200, maka ini 15 juta kita tambahkan dengan hasil ini, maka dapatnya hasilnya 15.800.000. 15.800.000 kita tambahkan dengan 15 juta di atas, maka dapat hasilnya yaitu sebesar 30.800.000. Setelah itu kita lihat di laporan hutang. Di laporan hutang perlu kita perhatikan lagi yaitu nama supplier, dan saldo sebagai berikut. Total hutangnya 12.665.000. Setelah itu kita juga ada laporan piutang. Sebentar, kita klik. Ini bisa kita tutup dulu. Ini juga bisa kita tutup dulu. Di laporan jurnal kita perlu perhatikan juga nomor bukti, keterangan, nomor perkiraan, jumlah. Nah, seperti ini. Dan di laporan saldo piutang perlu perhatikan yaitu nama supplier. Ini dan obsessionnya, dan ini adalah saldo piutang. Nama supplier, nama pelanggan, nomor pelanggan, nama pelanggan, dan saldo.
Baiklah, dalam yang kelima yaitu laporan. Dalam laporan kita juga harus memperhatikan pada saat menginputkan data yang kita inputkan yang pertama tidak boleh berbeda dengan penginputan yang kedua. Sama seperti ini master file pelanggan dalam nama supplier, itu nama supplier di sini berkaitan dengan transaksi hutangnya. Misalnya nomor suppliernya C01, nama suppliernya Karisa MY, maka jumlahnya adalah 10 juta. Maka itu akan berkaitan. Jika kita salah input saja, maka tidak akan bisa terinputkan datanya. Baiklah, jadi dalam perusahaan dagang ini, dalam penyelesaian perusahaan dagang ini, kita perlu memperhatikan 5 juga, yaitu tabel yang diperlukan. Kita ada perlukan 5. Itu yang pertama tabel yang diperlukan, yang kedua relationship-nya, yang ketiga from-nya, dan yang keempat itu query-nya seperti apa. Selanjutnya pembuatan laporannya. Dan dalam perusahaan dagang ini, tabel yang diperlukan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan query-query-nya juga telah dijelaskan sebelumnya. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai penyelesaian akuntansi dari perusahaan dagang. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.